Ya Allah, saya tahu ya Allah bahwasanya mentaati suami itu merupakan jalan saya untuk mendapatkan surga ya Allah. Berikanlah saya istiqomah atas jalan kebenaran ini ya Allah. Minta kepada Allah. Karena kita tidak tahu apa yang akan menghalangi kita dan apa gelombang yang akan kita temukan dalam perjalanan setelah kita mendapatkan kebenaran itu. Sekali lagi, ada godaan tekanan dan ancaman, ada godaan harta dan jabatan yang ditawarkan, ada godaan harta dan jabatan yang ditawarkan, ada godaan perempuan ataupun laki-laki yang bisa menjadikan kita terjerembab, atau dengan berbagai macam narasi yang menjadikan akhirnya setan memenangkan pertandingan ketika manusia mengambil salah satu di antara jebakan-jebakan yang dibuat oleh setan. Masya Allah, mengerikan betul ketika kita sudah membedah tentang muslihatnya setan pada kehidupan menyesatkan manusia. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan sore ini kita berjumpa, dan segala bentuk kesyukuran hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama kenikmatan yang kita sangat syukuri, bukan hanya kenikmatan yang sifatnya materialistik, tapi kenikmatan yang juga kita syukuri adalah kenikmatan ilmu. Karena pada dasarnya kenikmatan rezeki bisa jadi akan kita tinggalkan seiring dengan kematian yang datang menyapa kita. Tapi kenikmatan ilmu merupakan kenikmatan yang jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena dunia dan seisinya akan hancur dengan datangnya musibah alam, dengan datangnya hari kiamat. Tetapi ketika kita mendapatkan kenikmatan ilmu, maka kenikmatan ilmu akan senantiasa membersamai kita sampai kita mati, sampai kita berada di alam kubur, sampai nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Makanya saya teringat kepada apa yang pernah ditulis oleh Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan, at-tasbihatu khairum minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya kamu mengetahui tentang keutamaan tasbih, mengucapkan tasbih walaupun sekali, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ad-dunya wa ma fiha tazul wa amma tasbihah wa hiya baqiyah. Sesungguhnya dunia dan seisinya itu pasti akan hilang dengan datangnya hari kiamat. Walaupun nilainya jutaan triliun apabila dikumpulkan dari timur ke barat, tapi itu akan hilang seiring dengan datangnya hari kiamat ataupun musibah alam. Tapi ucapan tasbih yang datang dari ilmu, diucapkan dan diamalkan pada tindakan, maka dia terus ada. Dia tidak rusak karena musibah alam, dia tidak rusak karena kiamat, dia tidak rusak dengan berbagai macam goncangan. Dia baqiyah itu akan terus ada sampai nanti kita dipertemukan dan diperjumpakan pada waktu hari kiamat. Disitulah kita mampu merenungkan, kalau ucapan tasbih kamu sekali saja ternyata lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi ilmu yang kita pelajari, apalagi anugerah kefahaman. Bagaimana kehidupan ilmu kita diisi dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Dan ini merupakan perkara yang besar, bukan perkara kecil. Walaupun kita selenggarakan secara online, secara daring, tampaknya biasa, tampaknya sederhana. Tapi tentunya dia begitu mempesona ketika dilakukan oleh para penuntut ilmu yang ikhlas dan disampaikan oleh penyampai ilmu yang ikhlas. Kepada Allah kita bersyukur atas nikmat yang sebesar ini, yang Allah tidak berikan kepada setiap orang pada kehidupan manusia. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan urusan kehidupan kita. Semoga kita bisa bersyukur. Bukan hanya pada perkara-perkara material, tetapi immaterial, salah satunya kenikmatan ilmu. Yang hakikatnya lebih besar daripada kenikmatan material, inilah yang juga selalu kita syukuri di setiap detik dan waktu yang kita miliki. Seluruh keluarga kami di antara keramaian umat. Tentunya kita paham betul bahwasanya ilmunya Allah adalah begitu besar yang tidak mungkin kita ketahui semuanya selaku manusia. Kita mengetahui ilmunya Allah yang menjadi petunjuk dalam kehidupan kita hanyalah beberapa potongan dari luasnya samudra ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas langit ada langit, di atas orang yang berilmu selalu ada orang yang berilmu. Dan itulah yang kita ketahui pada iktibar momen ketika Nabi Musa belajar dari Nabi Khidir.
Di antara ilmu-ilmu yang begitu luasnya di dalam kehidupan, maka ilmu Allah itu selalu berbanding lurus atau selalu berbarengan dengan sifat rahmatnya Allah dalam kehidupan setiap makhluknya. Setiap ilmu yang Allah miliki selalu berbarengan dengan sifat rahimnya Allah. Berbeda dengan makhluk. Makhluk bisa jadi pintar, ada yang pintar, ada yang brilian, ada yang jenius. Tapi orang yang brilian, ada yang jenius, belum tentu dia memiliki sifat sayang bagi orang di sekitarnya. Bisa jadi egonya besar, bisa jadi menyembunyikan ilmu dan tidak pernah dia beritahukan kepada teman dan sahabatnya, walaupun dia memiliki ilmu yang banyak. Karena manusia ketika memiliki kepintaran, kepandaian, IQ, jenius, maka terkadang tidak diiringi dengan sifat kasih sayang yang ada pada samudera hatinya. Beda dengan Allah. Beda dengan Allah. Ilmunya Allah itu diiringi dengan sifat rahmannya. Ilmunya Allah itu diiringi dengan sifat kasih sayang yang besar kepada setiap makhluknya, kepada orang yang beriman. Makanya setiap ilmunya Allah ketika dia bersamaan datang bersama dengan sifat rahmannya Allah yang tiada terkalahkan oleh apapun, itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami salah satu di antara perkara yang diungkap oleh Allah dalam ilmunya Allah kepada makhluknya, yaitu ketika Allah menerangkan tentang sepak terjang setan dan bagaimana tipu daya dan makar serta strategi yang dimiliki oleh mereka. Allah sampaikan di dalam Al-Quran pada ilmunya Allah yang termaktub di dalam Al-Quran dengan sebuah tujuan. Tidaklah tipu daya, makar yang dimiliki oleh setan dan seluruh agenda besar yang dimiliki oleh mereka dan dirahasiakan oleh mereka diceritakan oleh Allah ke dalam kehidupan hamba yang beriman, supaya orang yang beriman ketika mendapatkan setitik ilmu pada perkara ini menjadikan mereka selamat pada kehidupan di dunia untuk meraih rahmatnya Allah ketika kita mampu mengalahkan tipu daya dan makarnya setan pada kehidupan manusia. Inilah yang menjadikan kita mempelajari bagaimana kita mempelajari dan membahas tentang sebuah buku sederhana, yaitu Menang Melawan Setan. Pembahasan buku ini menceritakan tentang tipu daya, sepak terjang, dan agenda yang dimiliki oleh setan ketika menyesatkan manusia, memperdaya manusia, supaya manusia gagal mendapatkan rahmatnya Allah pada kehidupan di akhirat. Inilah yang menjadikan kita membutuhkan betul materi ini, karena di dalam keimanan ada sebuah perseteruan abadi. Bagaimana keimanan melawan jalannya setan. Siapapun yang telah beriman kepada Allah, pasti dia akan berseteru dengan setan abadi. Semenjak pertama kali Nabi Adam diciptakan, semenjak saat itu terjadi perseteruan antara manusia dengan kalangan iblis dan setan-setan yang menjadi keturunannya. Dan di dalam perseteruan ini, janganlah kita merasa tenang, janganlah kita merasa tidak terjadi apa-apa, tetapi kita harus merasa gelisah karena setan betul-betul berusaha bagaimana memperdaya kita supaya gagal. Tujuan dalam perjalanan ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah yang menjadikan kita mempelajari di dalam kitab ini, di dalam buku ini, supaya kita paham tipu daya yang dimiliki oleh setan pada kehidupan menyesatkan manusia. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana setan itu mendatangi kita dari 4 arah mata angin. Mendatangi kita dari depan, bagaimana pandangan kita tentang akhirat dibuat seminim mungkin. Dan kita dibuat banyak amnesia dan banyak lupa tentang kehidupan di akhirat. Kita sering tidak bisa membahas bagaimana kehidupan di akhirat kecuali hanyalah sekelumit ataupun hanyalah sekelebat. Ketika setan itu berusaha menutupi mata manusia supaya mereka tidak ingat akhiratnya. Kemudian setan mendatangi kita dari arah belakang supaya kita senantiasa gandrung terhadap urusan dunia. Dibuat penik-penik urusan dunia itu begitu mengagumkan, mempesona, yang membuat kita kagum, dan terus kita diperdaya untuk memiliki banyak keinginan, banyak di dalam kehidupan kita. Dengan adanya dunia yang dibuat seindah mungkin dan dibuat semenawan mungkin, itulah yang menjadikan tercipta selaksa keinginan-keinginan manusia yang tidak ada habisnya terhadap dunia. Padahal kehidupan akhiratnya, padahal kemudian kita sudah dijanjikan oleh Allah dengan janji yang jauh lebih baik pada kehidupan di akhirat. Tetapi pernak-pernik dunia itu
berkolaborasi dengan setan supaya kita gandrung terhadap urusan dunia dan tidak pernah merasa bosan. Datang dari sebelah kanan, bagaimana setan menggoda kita dalam perkara yang samar-samar. Kita sangka ini adalah perkara benar tetapi adalah salah. Kita digoda dengan pemikiran-pemikiran berbahaya yang tanpa kita sadari bertentangan dengan apa yang disampaikan dan berlawanan dengan apa yang dikonsepkan oleh Rasulullah di dalam kehidupan iman yang beliau bangun pada kehidupan umat manusia. Datang dari sebelah kiri, bagaimana setan itu menggoda kita supaya kita terbius dengan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Artinya, sesungguhnya setan itu tidaklah mendapati kita berjalan kecuali setan mengepung kita dari 4 arah mata angin. Yang membuat kita betul-betul sulit berjalan di atas trek ketaatan terus-menerus. Karena setan bekerja sama dengan dunia, bersinergi dengan hawa nafsu, dan mereka membina kerjasama dengan kebodohan manusia. Makanya akhirnya kita jumpai bagaimana jalan yang dibuat oleh setan rame dengan para pengikutnya. Jalan yang dibuat oleh Allah yang disebut dengan Shiratal Mustaqim menjadi jalan yang sepi di antara para penempuhnya. Maka inilah yang menjadikan kita betul-betul merenungkan sedemikian kuatnya setan itu mengepung kita setiap waktunya, setiap saatnya, dan kita terus dikepung dari depan supaya tidak ingat akhirat, dari belakang supaya kita terus kagum dengan dunia yang tidak ada habisnya. Penemuan mobil ini, ada mobil itu, ada gadget ini, gadget itu yang tidak ada habisnya. Kemudian datang dari sebelah kanan supaya kita tergoda dengan pemikiran-pemikiran yang bermacam-macam, quote yang bermacam-macam yang tanpa kita sadari, tanpa ilmu menjadikan kita berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Dan kemudian datang dari sebelah kiri ketika mereka menggoda genit dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil untuk dihadirkan dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita betul-betul memerlukan hajat di dalam perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menaklukkan satu persatu setan yang selalu mengepung kita setiap waktunya dan setiap saatnya. Sekarang mari kita membahas. Pembahasan berikutnya kita buka pada halaman ke-58. Di antara pandangan setan ketika mereka menyesatkan manusia, pandangan setan itu melesat, yaitu menuju kepada kerumunan manusia yang melakukan ketaatan dan ibadah. Dan bagaimana setan berusaha betul. Bagaimana mereka yang istiqomah di dalam ketaatan dan telah kontinu melakukan ibadah, mampu tergelincirkan kembali dari jalan ketaatan yang sudah mereka miliki pada komitmen kehidupan mereka. Jadi setan itu ketika mendapati manusia sudah berjalan di dalam ketaatan 1, 2, 3, 4 tahun dia berlalu, maka setan tidak akan pernah berputus asa, karena berputus asa itu bukan karakternya setan. Dia akan berusaha betul bagaimana setiap manusia yang sudah berjalan di dalam ketaatan lalu sudah istiqomah dalam beberapa waktu yang dia lewati, berusaha setan bagaimana orang yang istiqomah ini mampu terjerembab kepada jalan yang rusak, kepada jalan yang salah, dan meninggalkan jalan ketaatan dengan berbagai macam hal yang mereka lakukan ketika mereka ingin mengepung manusia yang berjalan di atas ketaatan supaya meninggalkan ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Makanya dibuatlah sebuah metode zalal. Zalal itu menggelincirkan. Zalal itu menggelincirkan. Jadi zalal itu kemudian menjatuhkan, memperosokkan, menggelincirkan. Itulah jalan yang dibuat oleh mereka. Tentunya kita memahami betul bahwasanya perintah istiqomah itu merupakan salah satu di antara perintah yang berat di dalam kehidupan iman. Mari kita belajar pada beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir, salah satu ulama tafsir itu menjelaskan, ketika surat diturunkan oleh Allah dan ayat diturunkan oleh Allah, surat yang berat dirasakan oleh Nabi adalah surat Hud. Surat Hud itu surat yang berat. Ya, disebabkan surat Hud itu menyebabkan Rasulullah rambutnya beruban, tumbuh cepat ketika turunnya surat Hud. Di antara ayat-ayat, di antara surat Hud yang membuat Rasulullah beruban karena beratnya konsekuensi pengamalan pada setiap ayat pada surat Hud itu, maka ada ayat yang sangat berat dirasakan oleh Nabi dan sampai betul-betul Nabi tumbuh ubannya ketika ayat ini turun, dan juga pada surat Hud.
Apa itu? Yaitu adalah surat Hud ayat 112. Ketika ayat ini turun, maka Rasulullah langsung beruban. Ayat ini berkata, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Ya. Allah menyampaikan di dalam ayat ini, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Istiqomahlah kamu wahai Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan, wa man taba ma'aka, bersama dengan orang yang bertobat bersamamu, wa la tatghaw, janganlah kamu melampaui batas. Maka kita menjumpai dan kita mendapati pada ayat ini, Masya Allah ya, betapa besarnya perintah istiqomah dirasakan oleh Nabi, begitu berat dalam kehidupan beliau, sampai nampak umban itu tumbuh pada rambut beliau, ketika Allah menurunkan ayat 112 pada surat Hud ini untuk menjelaskan kepada kita betapa beratnya dalam kehidupan kita untuk istiqomah. Makanya siapapun di antara manusia kalau sampai dia mendapatkan istiqamah, maka dia telah mendapatkan pertolongan yang paling besar di antara karomah-karomah yang Allah turunkan bagi orang yang beriman. Makanya Syekhul Islam mengatakan a'dhamul karamati luzumul istiqamati. Sesungguhnya karomah yang paling gede itu adalah ketika seseorang dipilih hatinya untuk mampu istiqamah. Setan tahu betul bahwasanya istiqamah itu akan membuahkan banyak sekali kebaikan dan akan memberikan banyak sekali kemuliaan bagi mereka yang istiqamah di dalam keimanan mereka. Makanya tidak ada yang dituju oleh setan bagaimana manusia ketika mereka sudah berjalan di atas rel ketaatan, bagaimana mereka tergelincir dari jalan ketaatan itu. Lalu kembali mereka kepada kesesatan setelah mereka mendapatkan petunjuk. Dan mereka berusaha dengan berbagai macam cara. Tanpa kita sadari dia bekerja sama dengan setan dari kalangan manusia. Dia terus membangun narasi yang terus dimasukkan ke dalam pikiran orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia bisa meninggalkan jalan ketaatan dia yang mana tidak ada yang mereka lakukan dari seluruh seluk-beluk yang mereka kerjakan, kecuali adalah bagaimana orang yang istiqomah ini mereka mendapatkan zalal. Zalal itu tergelinciran. Mereka kemudian akhirnya tergelincir, terpadaya, dan akhirnya datang kepada kesesatan setelah mereka mendapatkan petunjuk dalam kehidupan mereka. Ya. Makanya Masya Allah, ya, berbagai macam hal dilakukan oleh mereka. Bisa jadi orang yang istiqomah ditekan dengan ancaman dari kalangan setan pada kalangan manusia, supaya dengan ancaman itu orang itu meninggalkan jalan ketaatan ataupun jalan kebenaran. Dan itu kan yang dilakukan oleh para penjajah. Kalau kita menjumpai para penjajah, contohnya dalam konteks kemerdekaan kita, maka yang dilakukan Belanda ketika melihat para pejuang dan para pahlawan-pahlawan itu memberikan energi yang luar biasa kepada rakyatnya melawan Belanda, ditangkap, lalu diintimidasi, supaya mereka mampu meninggalkan jalan kebenaran ketika mereka melawan pemerintah Belanda, sang penjajah. Maka kemudian mereka melakukan itu dengan cara ancaman. Bagaimana supaya ketika diancam, orang itu mampu meninggalkan jalan ketaatan dan mereka terpedaya dengan zalal, ketergelinciran. Terkadang datang kepada mereka yaitu adalah harta. Dengan niatan harta itu ketika disodorkan, disuguhkan, maka dia bisa meninggalkan jalan ketaatan dan jalan kebenaran. Makanya triksnya orang-orang musyrik ketika mendatangi Rasulullah SAW, mereka berkata, kalau engkau ingin kaya, wahai Muhammad, kami akan kayakan. Kami akan kumpulkan pundi-pundi harta kami dan kami berikan secara ikhlas, secara tulus kepada engkau supaya kamu menjadi kaya. Dan itu kemudian diberikan kepada Rasulullah supaya Rasulullah meninggalkan jalan ketaatan. Sampai Nabi mengatakan, kalaulah kalian meletakkan matahari di sebelah kanan dan meletakkan bulan di sebelah kiriku, maka tidak akan aku berhenti. Jadi zalal itu dengan berbagai macam hal. Setelah tekanan tidak berhasil, maka dengan harta. Kalau harta tidak berhasil, maka untuk memenangkan metode zalal ini, maka setan menggunakan perempuan atau menggunakan laki-laki. Perempuan itu kemudian didekatkan. Sampai orang musyrik juga menggunakan cara ini. Mereka mengatakan kepada Muhammad Rasulullah, kalau memang kamu ingin perempuan, tunjuk perempuan yang engkau mau. Atau kami kumpulkan perempuan-perempuan yang bisa mendampingi kamu.
Ini dilakukan juga mereka ketika mereka mencoba untuk menekan Rasulullah supaya Rasulullah itu meninggalkan jalan kebenaran. Ya. Atau bisa jadi terkadang zalal ini, setan itu kemudian menggunakan narasi-narasi yang dimasukkan ke dalam pikiran ketika orang berjalan di atas ketaatan. Mengatakan kepada orang yang istiqomah, hidupmu terlalu kaku, kayak kanebo kering, hidupmu begini-begini aja. Tiap hari kamu ngomongin ibadah, ketaatan. Kamu nggak bisa lihat teman-teman kamu yang hidupnya lebih nyantai, lebih fleksibel kehidupan mereka. Mereka juga bisa memiliki barang walaupun dengan riba, kan yang penting juga masih sholat, yang penting masih puasa, yang penting masih seorang muslim. Terus ini pikiran-pikiran ini terus dihadapkan. Sehingga dengan semua kejadian-kejadian itu diharapkan manusia ketika berjalan dalam ketaatan, mereka tergoda. Entah tergoda karena narasi, entah tergoda karena perempuan, entah tergoda karena harta, atau dia tergoda karena tekanan. Maka inilah yang kemudian mengerikan betul di dalam apa yang dilakukan setan. Jadi setan itu betul-betul tidak pernah bermain-main ketika mereka menjadikan manusia yang beriman itu musuh bagi mereka. Makanya sampai Allah mengatakan fattakhiduhu aduwa. Jadikan setan itu musuh karena dia juga betul-betul menjadikan kamu itu musuh. Dan berbagai macam cara yang dilakukan oleh mereka semacam itu. Makanya kalau kita ngelihat kejadian dunia, banyak tokoh-tokoh dunia itu ya terkadang kita jumpai bagaimana biografi mereka tergoda dengan, kalau nggak tergoda dengan dunia ya jabatan, kalau nggak tergoda dengan jabatan ya perempuan, terperangkap dan terjebak dengan masalah perempuan. Dan akhirnya pada saat itulah kerusakan demi kerusakan akan terjadi ketika manusia sudah meninggalkan jalan ketaatan. Tentunya beda ya antara orang yang meninggalkan kesesatan menuju kepada petunjuk. Kondisinya tidak akan pernah sama dengan orang yang meninggalkan petunjuk lalu kemudian mendatangi kesesatan, membeli kesesatan dengan petunjuk yang telah dia miliki dari Allah. Dan ini adalah seburuk-buruk perniagaan. Orang yang telah mendapatkan keimanan, orang yang telah mendapatkan jalan-jalan hijrah yang Allah berikan kepada mereka, mereka berjalan di atas ketaatan itu. Maka ketika mereka meninggalkan perjalanan hijrahnya setelah mereka istiqomah 1, 2, 3, sampai 10 tahun, lalu tiba-tiba terjerembab lagi ketika mereka terkena sabetan zalal, nggak usah. Karena apa? Orang semacam ini adalah orang yang kembalinya kepada seburuk-buruk tempat, kembali di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka karena inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami kenapa Nabi tidak ada doa yang paling sering beliau panjatkan kecuali adalah doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Kenapa doa ini adalah doa yang paling sering dipanjatkan Nabi? Dan ketika Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, kenapa doa ini paling sering kau panjatkan ya Nabi? Jawaban Nabi, inna quluba bani adama baina isba'ini min asabi rahman yusarrifu wa yasha. Sesungguhnya hati setiap anak manusia itu berada di antara jari jemarinya Allah. Allah yang membolak-balikkan hati itu. Makanya kita ini kalau sudah mendapati satu ketetapan dari jalan petunjuk, bismillah, mintalah kepada Allah kita istiqomah atas perkara itu. Minta, merengeklah kepada Allah, mengemislah kepada Allah, memelaslah kepada Allah. Ya Allah, saya sudah tahu nih jalan kebenaran begini, jalan gini begini, itu yang haram ya Allah, ini yang halal ya Allah. Saya tahu semuanya, kasih saya istiqomah ya Allah. Sampaikan itu kepada Allah. Saya tahu bahwasanya hijab inilah yang benar ya Allah. Apapun yang orang omongkan saya sudah tahu bahwasanya yang menutup aurat dengan hijab itulah yang benar. Jagalah saya istiqomah dengan hijab ini. Ya Allah, saya tahu ya Allah bahwasanya mentaati suami itu merupakan jalan saya untuk mendapatkan surga ya Allah. Berikanlah saya istiqomah atas jalan kebenaran ini ya Allah. Minta kepada Allah. Karena kita tidak tahu apa yang akan menghalangi kita dan apa gelombang yang akan kita temukan dalam perjalanan setelah kita mendapatkan kebenaran itu. Sekali lagi, ada godaan tekanan dan ancaman, ada godaan harta dan jabatan yang ditawarkan, ada godaan harta dan jabatan yang ditawarkan, ada godaan perempuan ataupun laki-laki yang bisa menjadikan kita terjerembab, atau dengan berbagai macam narasi yang menjadikan akhirnya setan memenangkan pertandingan ketika manusia mengambil salah satu di antara jebakan-jebakan yang dibuat oleh setan. Masya Allah.
mengerikan betul ketika kita sudah membedah tentang muslihatnya setan pada kehidupan menyesatkan manusia. Dan semacam itu. Saya pernah mentadaburi sebuah kisah. Ini orangnya baik solih, cuma mungkin beliau terpeleset. Insya Allah beliau adalah orang solih dan orang baik. Ada seorang ikhwan yang beliau sudah lama ngaji. Sudah lama ngaji. Tentunya konsekuensi karena sudah lama ngaji, beliau tahu mana itu riba, mana itu bukan riba. Dan salah satu di antara hal yang dia lakukan bergegas setelah dia ngaji, dia pengen meninggalkan riba. Insya Allah ya. Akhirnya Allah berikan kemudahan. Dia bisa mencukupi semua hutang-hutang ribanya dengan segera. Bisnisnya menggeliat dengan luar biasa tanpa beliau bayangkan. Akhirnya dengan keuntungan-keuntungan itu dia komit untuk membayar riba itu. Sampai akhirnya ketika pinjaman-pinjaman riba itu sudah dia cukupin satu persatu, nah, dia merasa lega ketika sudah selesai. Ternyata godaan datang kembali. Pihak yang sebelumnya memberikan pinjaman riba mendapati beliau bisa menyelesaikan transaksi utang itu secara baik, ya, maka memberikan penilaian memuaskan kepada customer ini atau kepada nasabah ini. Datanglah mereka untuk berkomunikasi, kemudian untuk banyak berbicara. Sampai akhirnya dari pihak pemberi riba ini menawarkan kembali pinjaman riba dengan catatan suku bunga ataupun bunga yang sangat lunak sekali, karena mengapresiasi beliau sebagai nasabah yang betul-betul disiplin di dalam membayar utang riba. Ketika beliau mengetahui ini, tentunya pertama kali mengatakan enggak, sesudah enggak mau. Tapi kemudian mereka terus berusaha. Nelpon, ngabarin, coba berbicara lagi gitu. Ya, untuk menawarkan kepadanya kembali pinjaman riba, tentunya dengan iming-iming bunga yang ada sangatlah rendah dan sangatlah lunak. Sekali lagi mengapresiasi bagaimana kedisiplinan dia pada transaksi sebelumnya. Nah, disitulah akhirnya beliau menceritakan, saya itu akhirnya tergoda kembali, ya Ustaz. Karena saya memikirkan, ya udahlah bunganya kecil gitu ya, saya pengen buka ini, saya pengen buka ini, saya pengen buka ini. Bisnis mulai dikembangkan yang sebenarnya satu dengan yang lainnya tidak saling berkaitan. Akhirnya betul diambil kembali. Insya Allah ya, inilah terkadang begitu beratnya di dalam istiqamah. Ya, datang kembali ketika tidak kuat menghadapi narasi atau menghadapi pembicaraan yang mengatakan ini lunak kok Pak. Insya Allah Bapak bisa kok menyelesaikan. Sebelumnya yang lebih gede aja Bapak bisa, disiplin kok. Bahkan mendapatkan apresiasi dari tempat kami. Hal semacam itu mempengaruhi pemikiran beliau. Akhirnya ngambil lagi, dia buka ini, buka itu bisnis di kota tempat kelahiran beliau. Dan ketika beliau sudah membuka bisnis itu di tempat kelahiran beliau, apa yang terjadi? Bisnis itu tidak berjalan, bisnis ini mandek, bisnis ini seret, yang akhirnya dilakukan subsidi silang pada bisnis dia yang masih berjalan. Masya Allah. Qadarullah pandemi datang. Selep. Bisnis yang asalnya lancar untuk membackup bisnis-bisnis kecil ini, ketika sudah banyak tersedot, bisnis ini juga mau tidak mau dipaksa dalam tanda kutip oleh kondisi dan keadaan harus berhenti juga. Yang asalnya dia bisa menyelesaikan sebelum pandemi, dia bisa menyelesaikan banyak, justru akhirnya beliau terlilit utang yang begitu banyak. Bunga terus berjalan, walaupun lunak dia tetap bunga. Dan apa yang terjadi? Porak-poranda bisnis yang telah dimiliki oleh beliau. Insya Allah ya. Sekali lagi ya, kita mengambil kisah ini sebagai sebuah ibroh. Beliau insya Allah sudah bertobat kembali sama Allah. Tapi disinilah kita mengambil sebuah benang merah. Berjalan di atas kebaikan itu tidak gampang. Karena setan akan terus datang. Bukankah kita merasakan betapa beratnya diet? Ada orang yang diet, lalu ketika pada satu waktu dia cheatingnya sekali.
Tapi bisa jadi sekali cheating itu justru menjadikan dia gagal melanjutkan dietnya, walaupun cheatingnya 1 kali. Sering mendengar nggak ada orang diet 1 bulan, kemudian cheating 1 kali. Cheating 1 kali, wah enak ya. Sorenya cheating lagi, malamnya cheating lagi. Akhirnya apa? Memulai kembali dietnya menjadi lebih susah. Dan ketika ada seseorang dalam dietnya, ketika dia cheating, itu selalu apa? Bisikan. Ini bisikannya apa? Bisikannya dari nafsu itu apa? Udah dikit aja. Kenapa Mas Iman ketawa? Iya enggak? Kalau antum cheating apa? Bisikannya. Bukan bisikan setan loh ya, karena setan nggak ada hajat dengan diet kita. Apa narasi yang dirasakan? Ya besok nggak apa-apa sekali-sekali. Iya, sekali-kali. Sekali-sekali, 2 kali, 3 kali. Dan akhirnya gagal kan dietnya? Ya memang begitu. Saya ambilkan yang satu kisah nyata, yang satu keseharian kita dalam diet. Itu menggambarkan bahwasanya zalal itu merupakan salah satu metode yang dimiliki oleh setan. Zalal, menggelincirkan orang setelah dia berjalan di atas ketaatan. Dengan berbagai macam hal. Karena terkadang di situ ada iming-iming setan dan di situ juga ada ujian Allah. Orang yang mereka istiqomah tidak dibiarkan oleh Allah mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji, nggak mungkin. Allah pun uji, Allah biarkan setan untuk menggoda dia. Karena Allah pengen lihat kualitas dia. Allah membiarkan setan untuk menguji orang itu. Tiba-tiba ketika dia hijrah, kemudian ngaji sudah istiqomah, tiba-tiba dibuat bagaimana neraca, profitnya hancur-hancuran. Tidak sebagaimana dulu dia bisa membeli mobil sehari 2 kali bisa. Mungkin gitu contoh. Maka kadang-kadang Allah membiarkan setan itu. Terus bagaimana ngepung orang yang sedang istiqomah itu. Karena Allah juga ingin tahu apakah dia betul-betul berjalan di atas keimanan yang betul-betul tertempa dengan ujian, ataukah hanya sekedar mengatakan kami beriman dan kami berjalan di atas keimanan, tetapi dia tidak siap untuk ditempa dengan ujian. Memang Allah biarkan. Kalau mereka tetap istiqomah, disitulah baru pertolongan Allah datang satu persatu untuk mengalahkan seluruh strategi yang dimiliki oleh setan. Begitu. Ya. Zalal itu merupakan salah satu di antara perkara yang licin betul. Layaknya lantai marmer rumahnya seseorang yang kemudian sedang dipel, lalu ada anak yang berjalan, bahkan berlari. Misalkan Basam itu lari. Kemungkinan untuk terpelesetnya lebih besar. Ketika dia tidak berjalan hati-hati. Makanya itulah yang disebut dengan ketakwaan. Takwa itu hati-hati. Sebagaimana kamu berjalan, kata Umar bin Khattab, ketika kamu berjalan dan kamu menjumpai di setiap hamparan jalan yang kamu lewati banyak duri, kan hati-hati. Wah, boleh nggak ya? Nggak boleh, nggak usah lah. Nggak boleh nggak ya? Nggak usah lah. Itulah ketakwaan. Itulah ketakwaan yang kemudian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi zalal ini kemudian akhirnya menjadikan manusia kalau sudah mereka terjerembab kepada zalal, maka setan akan membuat angan-angan. Oh, tidak apa-apa. Oh, insya Allah besok tobat lagi. Gitu. Makanya kemudian Allah menyampaikan dalam surat An-Nisa 120. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Setan itu memberikan janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka kecuali tipuan. Dah nggak apa-apa. Dah ngambil aja, ini kan pinjaman lunak. Nanti kamu selesaikan. Nanti kalau kamu sukses dalam pinjaman ini, nanti keuntunganmu, omsetmu semakin besar, semakin banyak orang yang kamu tolong. Nah itu kan ada imbuhan kata-kata ibadah. Wah, nanti kalau kayak gini nanti anak-anakmu kecukupan, dia bisa belajar dengan khusyuk. Ah kan? Di situ kemudian selalu disampaikan begitu. Pada saat itulah tanpa kita sadari Allah sudah mengatakan kepada kita, wa ma yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Setan itu tidak pernah memberikan janji kecuali adalah tipuan. Dan ditipu. Makanya akhirnya nanti manusia pada waktu hari kiamat itu baru merasa kalau dia ditipu oleh setan. Itu baru ngerasanya kapan? Tepat ketika manusia dikumpulkan di akhirat. Pada saat itulah setan nanti disalahkan oleh seluruh manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar, ditunjuk-tunjuk dia, sampai akhirnya setan itu, sampai kemudian akhirnya setan itu berkhutbah, berpidato, melepaskan semua tuduhan itu dan mengatakan, saya kan nggak ngapa-ngapain, ya,
Fala talumuni walumu anfusakum ma antum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Jangan salahkan saya, salahkan diri kalian. Saya tidak memaksa kalian sebagaimana kalian tidak memaksa saya. Nah, itu yang kemudian kita harus pahami. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami zalal ini ada. Istri yang lagi taat sama suaminya diberikan narasi, memang suamimu memang gitu. Suami yang lagi menghargai istrinya, dibuatlah itu bayangan-bayangan tentang kekurangan istrinya. Ya, asalnya sudah baik-baik aja, mereka baru saja menghadiri ilmu tentang pentingnya sebuah keluarga untuk membackup dan menjadi support system satu dengan yang lainnya gitu ya. Baru 2-3 hari setan datang, dibuka itu memori, dulu istrimu pernah begini, dulu istrimu pernah ngomong ini. Terus itu supaya akhirnya orang yang sudah berjalan di atas ketaatan lepas kembali dari jalan ketaatan itu dengan berbagai macam alasan dan alibi yang dihadirkan untuk membenarkan sikapnya. Lalu kemudian yang berikutnya, setelah adanya zalal, maka kemudian setan itu pun datang kepada pintu rumah orang-orang yang bertobat. Ya. Jadi kemudian orang-orang yang bertobat adalah bagaimana orang-orang yang bertobat itu bisa kambuh kembali. Bisa kambuh kembali dengan apa yang kemudian telah dia lakukan. Ya. Setan itu ketika mendatangi pintu rumah yang di dalamnya berkumpul orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan berusaha betul bagaimana setan itu menjadikan orang yang bertobat ini kembali kepada dosanya. Ya, dengan berbagai macam hal. Ataupun terkadang mereka diberikan oleh setan itu jalan-jalan taubat, tapi setelah itu disibukkan pada dosa yang lebih besar. Ya, jadi strateginya setan kepada orang yang bertobat itu ada 2 kemungkinan. Gimana orang yang sudah bertobat, mereka tidak kuat dengan ujian-ujian yang mereka jumpai, akhirnya mereka kembali kepada jalan keburukan kembali, karena tidak kuat dengan ujian yang ada. Ya kan? Ketika dia hijrah begini, ketika hijrah begini, ketika hijrah begini, akhirnya dia tidak kuat. Udahlah, saya tidak kuat. Kembali kepada jalan yang sebelumnya. Sebagaimana jalan sebelum dia bertaubat. Ujiannya dibuat dan dia tidak kuat menghadapi konsekuensi ujian itu. Atau yang kedua, setan membiarkan dia hijrah. Tapi setelah dia hijrah, terkadang setan akan menyibukkan dengan dosa yang lebih besar daripada dosa sebelum dia berhijrah. Contoh, sebelum dia berhijrah, mungkin dia minum khamar. Ya, mungkin dia minum khamar. Tapi setelah dia minum khamar, lalu dia berhijrah, lalu kemudian yang terjadi adalah dia setelah berhijrah, dia malah kemudian menodai kehormatan fulan, nyesat-nyesatin fulan gitu ya. Yang mana dosa ini yang kedua lebih besar daripada dosa khamar, tanpa kita menafikan khamar juga dosa besar. Ya, pernah nggak kita ngelihat ada orang yang terkadang dulunya mungkin zina lah, mungkin khamar lah, mungkin juga sukanya dulu nyanyi di tempat ramai laki perempuan lah, lalu kemudian memproklamirkan diri sebagai orang yang taubat. Tapi setelah memproklamirkan dirinya sebagai orang taubat, maka kerjaannya dan aktivitasnya itu hanyalah apa? Hanyalah nyesatin orang, menodai kehormatan fulan, mengatakan fulan begini, mengatakan fulan begitu. Dan itulah yang dilakukan setan. Strategi setan itu kepada orang ketika sebelum dia bertobat dan setelah bertobat itu beda. Karena strategi disesuaikan dengan keadaan dan kondisi. Itu yang kita harus paham. Mari kita merenungi perkataan dari Sa'id bin Musayyib. Setan itu memiliki strategi yang selalu berubah sesuai dengan kondisi. Sa'id bin Musayyib mengambil contoh manusia, laki-laki dan perempuan ketika lagi senang. Laki-laki dan perempuan itu ketika mereka lagi senang, tetapi belum menikah, dijadikan bagaimana mereka itu pandangannya baik, indah terhadap pasangan lawan jenisnya. Karena belum menikah. Dijadikan indah terus mereka. Supaya puncaknya bisa terjadi perzinahan. Kalau sebelum pernikahan. Setelah menikah, maka strategi setan itu berubah. Yang asalnya dijadikan pandangannya mereka indah kepada lawan jenisnya dan pacarnya. Setelah menikah, dirubah strateginya.
Yang asalnya dijadikan pandangan indah, dijadikan pandangannya itu buruk terus tentang pasangannya. Supaya puncaknya terjadi sebuah perpisahan atau perceraian. Artinya kita mengambil apa yang disampaikan oleh beliau, oleh kemudian Sa'id bin Musayyib. Setan itu merubah strategi. Kalau kondisinya sudah berubah. Ada manusia ketika dulu mungkin dia makan riba. Lalu dia bertobat. Setelah dia bertobat dari riba, maka dia kemudian mungkin mendakwahkan supaya orang meninggalkan riba. Tapi terkadang diiringi dengan sikap dia yang begitu gampang nodai kehormatan orang. Akhirnya dia ngomongin orang lah. Lalu kemudian menjatuhkan kehormatan fulan lah. Lalu kemudian dia menghancurkan namanya fulan lah. Dan itu menjadi aktivitas dia sehari-hari. Maka itu sama dengan lepas dari mulutnya buaya tetapi datang kepada mulutnya singa. Tidak ada kebaikan pada dua-duanya. Jadi akhirnya kita hanya berpindah dari satu lubang kerusakan menuju kepada lubang kerusakan yang hakikatnya terkadang lebih besar daripada yang pertama. Dan itulah yang dilakukan setan. Jadi setelah pintu zalal menggelincirkan, maka setan itu mendatangi pintu rumahnya orang yang bertobat yang ngumpul. Kalau tidak ditarik lagi untuk melakukan dosa dengan berbagai macam kesulitan setelah dia hijrah, terus dipopor itu supaya dia terus mendapatkan kesulitan setelah dia hijrah, supaya akhirnya dia mikir-mikir lagi untuk kembali dosa. Atau yang kedua, udah dia tidak ditarik lagi kepada dosa sebelumnya, tapi ditawari dengan dosa yang lebih besar. Yaitu apa? Ya menghujat orang, mencela fulan lah, mengkafirkan fulan lah, menyesatkan fulan lah, mensyubhatkan fulan dengan begitu gampang lah. Hanya itu aja kerjaannya setiap waktunya. Walaupun dia mungkin berganti tempat, dia berganti tempat taklim, dia suka berada di tempat taklim, mungkin jenggotnya sudah tumbuh, mungkin sholatnya sudah diperhatikan. Dan ingat, saya pernah menyampaikan perkataan ulama salaf kan, terkadang setan itu membuka satu pintu kebaikan supaya dia bisa masuk kepada 10 keburukan setelah pintu kebaikan satu dibuka untuknya. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami ya, maka bertobat itu tidak ringan. Ya. Makanya yang beruntung itu kalau bertobat sebentar, setelah itu beberapa waktu, lalu beberapa waktu kemudian langsung meninggal. Itu yang paling beruntung banget tuh kayak gitu. Bertobatnya cuma hitungan hari. Ya, kayak Usairim bin Abdul Asyal. Masuk Islam bertobatnya waktu pagi, menjelang sore meninggal dunia, langsung masuk surga lah. Ada orang sepanjang hidupnya dia melakukan dosa, tapi 1 tahun, 2 tahun sebelum kematiannya, dia kemudian bertobat. Tidak lama dia mempertahankan keimanan, sampai akhirnya diwafatkan di atas keimanan. Ya artinya bahwasanya tetaplah kita berusaha. Bahwasanya jangan sampai kita tertipu dengan dua tipuan yang dibuat oleh setan. Tipuan yang pertama, kita dibuat tidak kuat menghadapi setiap kesulitan yang kita dapatkan di dalam perjalanan kita hijrah. Atau yang kedua, kita dibuat bagaimana kita sudah tidak tertarik lagi dengan dosa itu ketika kita sudah kecukupan, tapi kita ya diarahkan oleh setan bagaimana kita melakukan dosa yang jauh lebih besar daripada dosa sebelumnya. Nah, ini yang biasanya lembut. Ini yang biasanya orang tidak terasa. Dan ini yang terkadang lebih parah daripada dosa sebelum dia bertaubat kepada Allah. Imam Syaukani di dalam kitabnya Nasrul Jauhar itu mengatakan ada tipe manusia yang mereka hati-hati terhadap riba, khamar, dan dosa-dosa besar. Tapi mereka tidak peduli tentang kehormatan orang, menodai kehormatan orang, menyesatkan orang. Kata beliau, Imam Syaukani, salah satu ahli tafsir. Di bawahnya Imam Ibnu Katsir lah, kalau boleh kita klasifikasikan. Maka beliau mengatakan ada tipe orang yang meninggalkan riba, meninggalkan khamar, meninggalkan zina. Tapi dia begitu mudah terjerembab kepada dosa tentang kehormatan. Merasa ujub, merasa sombong dengan ilmunya, dan merasa sombong dengan ibadahnya. Begitu gampang menyesatkan. Padahal sejatinya, dosa yang kedua ini lebih parah daripada dosa yang pertama kalau sama-sama ditimbang.
Nah inilah yang kita khawatirkan. Makanya nasihat untuk saya, nasihat untuk antum-antum yang bertobat, ibu-ibu dan bapak yang bertobat, tobatlah. Tobat kita melahirkan sikap dan komitmen kita untuk mengikuti sunnah. Betul, wajib orang bertobat itu ngikutin sunnah. Tapi di dalam komitmen kita mengikuti sunnah tidak perlu bagi kita begitu gampang menghujat, mencela, memvonis, mengeluarkan orang dari kebenaran sunnah. Semau-maunya kita, semau-maunya keinginan hawa nafsu kita, sampai kita melihat orang lain itu buruk. Melihat majelis taklim itu, kalau bukan majelis taklim dia, seakan-akan tidak berilmu. Saya pernah itu, ini kisah nyata, diceritain salah satu majelis taklim di Bekasi. Majelis taklim ini Masya Allah. Majelis taklim ini sudah lama berdiri. Tiba-tiba ada di antara beberapa orang yang sudah tergabung pada majelis ilmu ini, mereka keluar. Mereka membentuk majelis taklim yang lain. Ya, identik dengan kelompok yang gampang sekali untuk menyesatkan. Masuklah pada kelompok ini, kelompok majelis taklim yang baru. Dicoba untuk diadakan komunikasi, bagaimana sih kok kita bisa pecah, yuk kita bareng-bareng. Ada perkataan yang membuat saya kaget. Perkataan dari orang-orang yang membuat majelis taklim itu yang baru mengatakan majelis taklim kita ini yang lama itu nggak ada ilmunya. Majelis taklim kita ini yang lama itu kayak ibarat sampah, nerima orang dari semua siapa aja. Masya Allah. Baru aja buka majelis taklim. Sudah berani untuk mengatakan majelis taklim yang sebelumnya majelis taklim nggak ada ilmunya. Padahal satu-satu yang mengajarkan, mereka mengajarkan kitabullah dan sunnah sesuai dengan salafus sholih. Hanya saja mungkin tidak sesuai dengan pandangan kelompok yang dia sedang gandrung bersamanya. Dikatakan majelis taklimnya, majelis taklim sampah karena nerima orang dari berbagai macam. Sebenarnya mereka menamakan majelis taklim ini sampah karena majelis taklim ini berusaha menyampaikan sunnah tanpa mengelompok kepada sebuah fanatisme. Hal-hal semacam ini banyak atau tidak banyak? Banyak. Makanya setan itu ketika mendatangi pintu rumah orang yang bertobat itu ya dua yang dilakukan oleh mereka. Ya. Makanya kemudian kalau tidak digoda kembali untuk jatuh dalam dosa dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan yang dia peroleh dan dia dapatkan ya bagaimana kemudian dibuat orang-orang ini supaya mereka terjerembab kepada dosa yang lebih besar tanpa mereka sadari. Ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah perhatian. Setelah itu, maka kemudian setan itu akan menggoda kita dengan kemiskinan. Ya. Kata kemiskinan itu merupakan kata yang paling sering dipakai setan untuk menggelincirkan manusia. Bagaimana itu penjelasannya? Nanti kita akan sampaikan pada pertemuan kita berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat kita sampaikan. Hari ini kita belajar bagaimana setan itu menggunakan dua metode. Metode zalal, menggelincirkan kembali setelah seseorang istiqomah. Metode yang kedua, dia mendatangi pintu rumah orang yang bertobat dengan dua pilihan menu. Menu yang pertama, bagaimana dia didera dengan ujian dan kesulitan, lalu tidak kuat, lalu kembali kepada dosanya. Atau yang kedua, dibiarkan dia bertobat, tapi dibuka dosa yang lebih besar yang tidak terasa. Di mana dosa itu selembut sutra, tanpa dirasa oleh orang yang melakukan dosa itu bahwasanya dia telah terjerembab dan terperosok kepada kerusakan yang lebih besar daripada sebelumnya. Semoga Allah menjaga kita dan seluruh kewaspadaan hati kita di dalam menghadapi setan, karena setan bersungguh-sungguh menggelincirkan manusia dari jalan kebenaran. Setan tidak pernah istirahat, setan tidak pernah bermain-main, setan tidak menganggap remeh manusia. Karena tidak ada obsesi terbesarnya setan kecuali adalah menjadi bahan bakar, menjadikan manusia menjadi bahan bakar neraka.